everyone, welcome back with me Miss Dayu. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai kenampakan alam perairan. Nah, kenampakan alam perairan yang pertama adalah sungai. Nah, sungai adalah aliran air yang besar dan memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu atau sumber menuju hilir atau muara. Nah, setelah kita mengetahui pengertian sungai, apa-apa saja sih manfaat sungai? Nah, sungai dimanfaatkan sebagai yang pertama pasar terapung, ini ada di Kalimantan. Selanjutnya sebagai sarana olahraga, lalu sebagai sarana transportasi. Lalu yang terakhir adalah tempat budidaya ikan. Ini ikan air tawar biasanya dibudidayakan di sungai. Lalu kita masuk ke beberapa contoh sungai yang ada di Indonesia. Nah, di Pulau Sumatera sendiri terdapat Sungai Musi, Sungai Asahan, dan Sungai Batanghari. Lalu di Pulau Jawa ada Sungai Bengawan Solo, itu terletak di Jawa Tengah sampai Jawa Timur. Lalu ada Sungai Citarum di Jawa Barat dan Sungai Ciliwung di Jakarta. Dan di Pulau Kalimantan sendiri terdapat Sungai Kapuas yang berada di Kalimantan Barat, Sungai Mahakam yang terdapat di Kalimantan Timur. Lalu juga ada di Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi itu contohnya Sungai Bone dan Sungai Palu. Dan di Pulau Papua ada Sungai Membramo dan Sungai Digul. Lalu kita sekarang berpindah ke danau. Nah, danau adalah cekungan yang berisi air. Danau alami dapat terbentuk akibat pergeseran dasar bumi atau danau tektonik atau kawah di puncak gunung yang berisi air hujan atau danau vulkanik. Nah, danau sendiri biasanya dimanfaatkan sebagai tempat wisata, sarana olahraga, budidaya air tawar, dan sumber air bersih. Nah, contoh-contoh danau ini contohnya adalah Danau Tempe ada di Sulawesi Selatan, Danau Laukawar ini ada di Sumatera Utara, Danau Linting, Danau Toba juga ada di Sumatera Utara. Sekarang kita pindah ke penampakan alam perairan yaitu berupa laut. Laut adalah sebuah perairan asin besar yang dikelilingi secara menyeluruh atau sebagian oleh daratan. Nah, biasanya laut dimanfaatkan sebagai untuk mencari ikan. Nah, biasanya nelayan mencari ikan di lautan. Lalu sebagai sarana olahraga, contohnya seperti diving. Lalu tambak garam dan tambak udang. Nah, contoh-contoh laut sendiri di Indonesia adalah Laut Jawa, Laut Flores, Laut Banda, dan masih banyak lagi. Lalu kita pindah ke selat. Nah, selat adalah laut sempit yang berada di antara dua pulau. Ya, nah sekali lagi Miss jelaskan, Miss ulangi, selat adalah laut sempit yang berada di antara dua pulau. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki banyak selat. Nah, beberapa contohnya adalah Selat Sunda. Ini Selat Sunda berada di antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Lalu ada juga Selat Lombok antara Pulau Bali dan Pulau Lombok. Lalu ada Selat Malaka antara Pulau Sumatera dan Malaysia. Oke, sekian penjelasan dari Miss mengenai kenampakan alam perairan. Thank you.